Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Terima kasih untuk para subscriber, viewers ya, dan penonton yang terhormat. Anda masih setia dan masih betah untuk menunggu update terbaru dari channel ini ya, video terbaru. Dan terima kasih juga untuk semua support, dukungan selama ini. Hingga sekarang sudah mencapai sekitar 27 subscriber ya. Dan terima kasih juga bagi yang sudah mendoakan keluarga saya, terutama ibu saya yang kemarin terpapar COVID ya. Cuman sekarang sudah sangat baik, tinggal menunggu pulang saja, dan alhamdulillah ini saya bisa izin untuk pulang dulu, digantikan dengan saudara saya atau adik saya untuk menjaga orang tua saya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semua doanya. Semoga Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan Anda. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus ya, mungkin ini sebagai rasa terima kasih saya kepada Anda semua yang telah mensupport channel ini. Jadi di video ini saya akan membuat sebuah dashboard modern ya, UI design dashboard yang murni tanpa menggunakan pivot table, tapi menggunakan formula dan sedikit coding VBA ya. Dan spesialnya untuk untuk video ini, untuk file yang saya buat ini, Anda bisa memilikinya secara gratis ya. Nanti silakan Anda bisa download di link yang nanti akan saya bagikan bagi Anda yang sudah like video ini dan komen alamat email masing-masing. Jadi nanti untuk Anda yang ingin memiliki atau belajar tentang file ini, silakan Anda like video ini, komen video ini, share video ini, dan silakan tinggalkan email Anda di di kolom komentar ya. Akan saya kirim langsung ke Anda yang mengirimkan atau memberikan komentar alamat email Anda. Dan ketika nanti like-nya sudah di atas 100, maka saya langsung memberikan link download di dalam deskripsi videonya. Oleh karena itu, silakan like video ini sebanyak-banyaknya ya bagi yang belum like, dan share untuk membantu teman-teman yang lain supaya dapat informasi ya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk semua dukungan, baik member ya, baik yang member maupun yang non member, karena tanpa Anda channel ini bukan apa-apa gitu ya. Oke, di sini langsung saja saya bahas untuk videonya, untuk dashboardnya. Jadi sebenarnya dashboard ini atau data ini sudah sering saya gunakan ya sebagai bahan untuk membuat dashboard. Nah seperti ini, cuman saya modifikasi sedikit ya untuk kelengkapan membuat dashboard. Jadi saya modif, ada yang saya tambah, ada yang saya kurang gitu. Nah dari data inti ini, data sales ini, jadi dashboard ini kita buat untuk menunjukkan beberapa kriteria ya. Nah, dari data inti sini, maka di sini saya membuat ada sheet ya. Ini harusnya saya ganti dulu deh. Ini harusnya dia adalah data dashboard. Nah, gini. Oke, nah jadi di dalam sheet data dashboard ini, dia ini hanya saya buat sebuah fungsi atau beberapa fungsi yang dipakai untuk menghitung rekapitulasi data ya, rekapitulasi data untuk menghitung beberapa bagian yang diperlukan. Seperti contoh misalnya di sini ya, di paling atas ini ada tanggal sekarang, jadi nanti dia akan update
ya, akan update menunjukkan tanggal sekarang nanti itu. Terus di bagian bawahnya ini ada rekap data customer dan penjualan. Jadi di bagian bawah sini ini adalah tabel yang saya pakai untuk melakukan penghitungan rekapitulasi data untuk menghitung berapa sih jumlah customer dan penjualan yang atau pembelian ya ini ya. Jadi rekap data customer dan pembelian gitu harusnya. Nah, gini. Jadi ada customer dan pembelian. Jadi di sini nih ada nomor customer ya, ada nomor 1 sampai dengan 5. Jadi ada customer, ada consumer, ada corporate, ada home office, ada total dan grand total. Jadi ini adalah rekapitulasi yang saya pakai, yang saya dapatkan dari menghitung jadi total customer untuk kategori atau segmen consumer itu berapa. Nah, di sini saya menggunakan rumus CONTIFS ya. Nah, di dalam rumus CONTIFS ini, nah ini saya ada membuat name manager. Nanti akan saya bahas ya. Jadi di dalam sheet data dashboard ini adalah sebuah sheet yang saya gunakan untuk menghitung atau menampilkan data. Jadi setelah saya menghitung di sini, maka data di sini akan saya olah ya, akan saya ubah menjadi sebuah dashboard modern ya dengan desain yang lengkap nanti atau desain yang bagus gitu. Oke. Nah, jadi ini fungsi dari data dashboard, berfungsi sebagai tempat di mana data yang di bagian data sales ini itu saya hitung. Maka saya taruh di sini. Nah, data di sini ya, di sini kan dia ada beberapa kriteria tuh. Nah, ini ada kriteria sentral ya, ada kriteria ini. Terus di bagian bawah juga ada kriteria. Di sini ada kriterianya ini. Ada kriteria segmennya apa, yaitu consumer, kategorinya apa, yaitu teknologi. Nah, nanti ini akan berhubungan juga dengan di bagian data sales ini. Oke. Nah, terus di sheet sini ada lagi bulan dan tahun. Jadi ada tahun, ada bulan. Jadi tahunnya ada 2014 sampai dengan 2020. Bulan ada Januari sampai dengan Desember. Jadi bulan dan tahun ini saya pakai sebagai tempat atau sebagai data yang saya pakai untuk membuat kriteria di sini. Jadi ada tahun, ya, ada bulan. Nah, jadi data yang ada di sini itu dikendalikan oleh apa yang saya masukkan di sini, gitu. Nah, rumusnya yang saya pakai di sini kalau nggak CONTIF ya sum ifs. Nah, gitu. Jadi menghitung data berdasarkan kriteria. Nah, di sini pun juga sama ya. Jadi ini digunakan untuk membuat kriteria untuk menampilkan data sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nah, untuk jenis dashboardnya atau untuk tampilan dashboardnya itu seperti ini. Nah, ini. Jadi ini adalah dashboard yang sudah saya desainkan ya, sudah saya buat sedemikian rupa khusus buat Anda ya, spesial buat Anda yang bisa Anda peroleh secara gratis dengan cara like video ini, komen tentang video ini, dan berikan alamat email Anda, maka 100 orang 100 orang pertama yang memberikan like dan komen, maka langsung saya kirim filenya ke email Anda masing-masing ya. Nah, berikutnya nanti setelah file saya kirim, silakan di-download ya, dan dibuka filenya, silakan dipelajari sesuai dengan yang nanti saya sampaikan gitu. Oke, nah langsung saja di sini saya demonstrasikan terlebih dahulu dari dashboard yang sudah saya buat ini. Ini saya sebut dengan dashboard customer. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya, kita bisa menghitung pertama di sini ya, ada kawasan yang bisa kita klik untuk mengetahui berapa sih jumlah customer sesuai dengan kawasan yang kita pilih. Nah, di sini kawasannya ada Central, East, South, dan West. Nah, di tombol-tombol atau di bagian kawasan-kawasan ini, dia akan mengendalikan data yang ada di bawahnya sini, yaitu yang customer data dan total sales. Nah, seperti itu. Nah, di sini kebetulan ya yang saya klik adalah sentral, maka di sini terisi sentral. Nah, ketika saya klik di bagian kawasannya adalah, ini region atau kawasan sih, lupa saya. Oh, region ya, jadi ini region nih, ini region. Jadi regionnya ada Central, East, South, dan West. Nah, saya klik di bagian South misalnya. Oke, maka di sini dia berwarna biru South-nya. Ya, South-nya berwarna biru dan dia masuk ke sini, dia juga South, maka di sini akan menampilkan jumlah
total customer di region South. Jadi segini total customernya. Dan di kawasan South ini ya, total salesnya ya, total sales untuk customer dengan jenis corporate ya. Jadi di sini ada customer ya. Nah ini, jadi di sini ada customer, ada mana tadi? Mana sih? Nah ini ada segmen ya. Jadi customer itu dia ada segmen ya. Segmennya ada consumer ya, ada corporate dan home office. Nah di sini saya masukkan nih. Jadi ada corporate, ada home office dan consumer. Nah jadi maksud dari total sales di sini di region South ya, total customernya sekian 1620. Nah di bagian untuk customer dengan jenis corporate itu dia transaksinya itu sebanyak 2016 ya, itu 2016 untuk total transaksinya. Dan di sini total salesnya atau nilai transaksinya itu adalah 1 miliar sekian tuh. Dan jumlah customernya untuk jenis corporate adalah 510. Jadi ini keterangan dari South. Di bagian atau di daerah South itu total total transaksinya sekian dengan nilai transaksi sekian, terus jumlah customernya sekian untuk customer corporate. Nah, begitu juga dengan di bagian untuk kategori atau di bagian segmen home office. Jadi total salesnya dia mencapai 1015 dengan nilai transaksinya adalah 987 juta sekian ya. Terus untuk customernya ada 272 customer di bagian home office. Nah, berikutnya juga di bagian consumer. Consumer itu dia sama dengan perorangan ya. Oke. Perorangan di sini dia total transaksinya ada 3.178 dengan nilai transaksinya adalah 2 miliar sekian. Terus untuk jumlah customernya ada 838. Itu di daerah South ya. Totalnya semua ya, jadi total semua customer yang ada itu 9.994 ya. Terus jumlah transaksi atau jumlah barang yang dibeli ya, KTY-nya itu 37.873. Nah, ini. Jadi keterangannya di sini. Jadi kalau saya klik ya, nah dia berubah itu. Nah, cuma di sini enggak karena sudah menghitung totalnya atau grand totalnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini di bagian di bagian data customer dan total sales ya. Jadi kita bisa mengklik dan kita bisa mengetahui berapa jumlah ini hitungan sesuai dengan region yang kita klik. Oke, seperti ini. Nah, nanti bisa Anda cek ya. Semua bisa Anda bongkar. Di sini tidak ada saya kasih password atau security ya. Nah, berikutnya di bagian samping kiri sini ya. Ini adalah tombol yang kita pakai untuk mengetahui tentang hitungan atau rekapitulasi data berdasarkan segmen. Nah, di sini segmennya itu ada customer corporate tadi ya, ada customer home office, ada customer consumer. Jadi kita bisa menghitung atau mengetahui berapa rekapitulasi data penjualan tentunya ya, atau pembelian yang dilakukan oleh customer dengan jenis corporate, jenis home office, dan jenis consumer. Jadi kalau saya klik di bagian corporate sini, nah maka dia langsung menyesuaikan dengan yang saya klik. Jadi ini langsung berubah ya. Home office, nah di sini nggak ada berarti. Di bagian sentral ya dia nggak ada untuk home office. Kalau kita ganti, oke, nggak ada ya. Berarti di bagian home office itu tidak ada untuk tahun 2014. Jadi di sini juga ada tahunnya ya nanti ya. Ada tahunnya, kita coba cek. Nah ini udah masuk nih. Jadi di tahun 2014 tadi itu di bagian home office nggak ada gitu maksudnya. Jadi data di sini ya yang 1, 2, 3, 4 ini dia akan terhubung dengan tombol di bagian segmen sini serta combo box bulan dan tahun. Jadi kalau misalnya ganti lagi nih Agustus, nah ini muncul nih sudah ya. Nah ini oke, itu nanti dulu ya. Jadi kita bahas dulu yang sini. Jadi ini
ya, saya ulangi lagi, ini adalah tombol yang kita pakai untuk mengendalikan data di sini. Apa saja data di sini yang bisa kita lihat ya? Di sini yang bisa kita lihat itu adalah pertama ya. Nah, di sini ada total barang terjual dan profit ya. Jadi di sini adalah total barang terjual berdasarkan customer dengan jenisnya corporate ya di kawasan atau di region Central, East, South, dan West. Jadi kita bisa mengetahui dari regionnya itu dari Central sampai dengan West ya, itu sekian untuk pergerakan grafiknya. Oke, ini gambarannya. Nah, di sini ada keterangan lagi nih di atasnya nih. Ada 34. 34 itu artinya pada bulan April ini tahun 2015 ada berapa kali transaksi ya, ada berapa kali ada berapa barang yang terjual pada bulan April tahun 2015 di kawasan Central, East, South, dan West. Totalnya ada 34. Nah, 34 ini itu dia totalnya. Ini ada keterangan ya, ada total profit sales month. Jadi di sini ada total profit berdasarkan bulan gitu. Jadi ini adalah total profit untuk bulan April di tahun 2015. Nah, di sampingnya sini total profit sales year itu artinya ini adalah total profit yang dihitung berdasarkan tahun. Jadi kalau ini itu hanya bulan April saja tahun 2015, kalau yang ini itu untuk tahun 2015. Makanya jika kita ganti di sini, nah ini berubah ya. 2016 April juga berubah ini. Oke, ini juga berubah isinya. Ini 15 ya, 15 transaksi gitu. Nah, kita coba klik di bagian customer yang home office. Nah, di sini 29 ya, yang yang terjual ya. Di sini total profitnya ada 42 juta sekian gitu. Terus total profitnya untuk per tahun 2016 sekian. Kita ganti misalnya 2017. Nah, di sini dia ganti menjadi sekian gitu. Kita ganti lagi 2016. 29. Nah, seperti ini hasilnya. Ini juga sama ya. Jadi kalau yang ini itu adalah hitungan atau rekapitulasi untuk menghitung total barang terjual dan profit ya berdasarkan kawasan. Kalau yang ini itu berdasarkan tahun ya. Jadi kalau misalnya kita klik tahunnya di sini, perhatikan sini ya, 2015, maka sini nggak berubah ya, ini nggak berubah. Yang berubah adalah di bagian sampingnya. Nah, ini nggak berubah. Tapi kalau kita ganti di sini misalnya ya, nah, ini baru berubah gitu. Karena untuk yang ini adalah ini yang customer yang corporate ya dan teknologi. Nah, ini kalau kita klik juga sama. Nah, itu. Jadi ini dia juga terhubung ya. Nah, ini terhubung juga semua. Oke, nah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi intinya dari tombol yang di sebelah kiri ini ya, bagian dari yang 1, 2, 3, 4 dan 5 ini itu dikendalikan oleh tombol segmen, kategori serta bulan dan tahun di sini. Ya, jadi kalau kita ganti tahunnya, ya dia berubah juga di sini. Nah, ini. Oke, nah. Nah, seperti ini ya. Dan data ini itu saya atau diambilnya itu semua dari sini gitu. Sebagai contoh misalnya ya, dashboard ini ya. Nih, tinggal kalau misalnya Anda mau ngecek tinggal klik kanan, pilih select data. Nah, ngambilnya dari sini. Tuh. Jadi saya ambil dari region ini ya, region di bagian rekap data penjualan gitu. Oke, nah itu di bagian tombol sebelah sini ya. Nah, berikutnya di bagian ini sudah tadi ya, kita sudah mencobanya seperti itu. Nah, berikutnya di bagian search customer. Nah, jadi di bagian sini ya kita bisa nih ngecek nama-nama customer, kita bisa mengetahui dia itu transaksinya seperti apa dan total transaksinya seperti apa gitu. Misal nih saya pilih nama.
Misalnya ini ya, Tanja Norvel nih ya. Klik. Nah, maka di bagian sini akan terubah nama yang kita klik ya. Tanja Norvel, dia alamatnya di Phoenix ya dengan kode posnya 85023. Jadi ini otomatis akan muncul ketika kita mengganti nama di sini. Nah, seperti ini. Jadi inilah alamatnya ya. Nah, ini. Jadi itu adalah alamat yang yang dimiliki oleh masing-masing sales. Masing-masing customer. Jadi di sini misalnya Harry Mary ya, dia tinggal di Philadelphia dengan kode posnya 19120. Nah, di sini tercatat nih transaksi 20 ya. Dia 20 kali transaksi di perusahaan kita gitu dengan jumlahnya adalah 76. Dia sudah mendapatkan diskon dari kita, totalnya ada 1 juta sekian. Terus total sales, nah ini kurang panjang ya, kepotong itu. Oke, nah total salesnya itu atau total uang yang dia belanjakan di tempat kita itu mencapai 113 juta sekian ya. Ini dalam waktu kapan? Dalam waktu tahun 2015. Nah, kalau kita ganti tahun 2016 ya. Nah, ini berubah nanti ini. Nah, ini. Ini total ya. Total belanja yang sudah dia keluarkan untuk semua tahun ya. Untuk semua tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2017 karena memang di sini tahunnya itu dari 2014 sampai 2017. Nah, ini. Oke. Jadi ini yang sudah dia habiskan untuk belanja di tempat kita gitu. Oke, nah berikutnya di bagian bawah sini ya, di sini ada data pembelian customer. Jadi pada si Paul ini dia itu membeli sebanyak 21 barang. Ya, 21 barang di bulan ini. Jadi di bulan 8 ini bulan nih ya. Jadi ini bulan, ini juga bulan ya. Ini bulan, jadi bulan 1, bulan 2 dan 12, bulan 1 sampai dengan bulan 12. Ini bulan. Jadi dari si Paul ini dia belanja bulan 8 sampai dengan bulan 9 ya. Bulan 8 beli 6, bulan 9 beli 15 gitu. Total 21. Dengan nilai belanjanya ya. Dengan nilai belanjanya di sini dia totalnya itu untuk tahun 2014 dia sekitar 37 juta. Nah, ini kalau kita ganti bulannya Juni, nah ini nggak akan ngaruh. Kenapa? Karena di sini memang dia berdasarkan tahun. Kalau kita ganti tahun 2016, nah dia seperti ini hasilnya. Jadi dia beli di bulan 2 dan bulan 11 seperti itu. Oke. Nah, terus yang di sini ini adalah total progres penjualan bulanan ya. Jadi ini adalah jumlah penjualan jumlah pembelian oleh customer ya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember untuk tahun yang kita pilih di sini. Nah, di sini ini ada nilai tertinggi. Jadi kalau misalnya saya pilih tahun 2016 itu nilai tertinggi di sini. Ya, 1414. Saya pilih di 2017 tertinggi di sini dia di bulan 11 1840. Jadi di sini ada nilai tertingginya untuk grafiknya. Nah, grafik ini kalau misalnya Anda mau cek ya, dia ngambil data yang mana, tinggal klik kanan, select data. Ini dia ada dua data ini ya. Ada 2 data. Ini saya klik ya, edit. Nah, ini dia. Dia ngambil yang ini, yang di area sini gitu. Oke. Nah, itu di bagian total progres penjualan bulanan. Jadi Anda bisa untuk ngeceknya nanti. Terus di bagian bawah sini ya, ini berhubungan dengan customer yang di sini. Jadi kalau kita klik nama customer di sini, maka dia berubah. Artinya apa? Si customer Yana Sorensen ini itu dia membeli ada apa aja dia beli misalnya ya. Nah, di sini dia untuk pembeliannya ya di tahun 2015 misalnya. Di tahun 2015 kita coba cek, kita pindah coba 2016. Nggak ada pembelian ya. Oke, jadi di tahun 2015 atau semua tahun ya, semuanya atau total semua itu dia si Yana Sorensen ini dia membeli ada teknologi ya,
teknologi kategorinya ada 4, terus furniture-nya ada 11, terus office supply-nya dia 43. Jadi ini adalah akumulasi dari semua transaksi yang dilakukan oleh si Yana Sorensen. Kalau ini dia adalah penghitungan jumlah beli berdasarkan tahun yang dipilih di sini. Nah, ini makanya dia berubah itu. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah penghitungan data pembelian yang dilakukan oleh si Yana Sorensen berdasarkan tahun. Nah, di sini di bagian transaksinya, ya, kalau yang di sini transaksinya ada 12. Nah, ini kita ambil dari mana? Ini kita ambil dari di data dashboard sini, ya, di sel I55. Nah, berarti yang ini. Nah, ini. Ya, ini menghitung punya si Yana Sorensen. Jadi transaksinya itu ada 12. Artinya apa sih transaksi ini? Artinya tuh gini, si Yana itu sudah belanja sebanyak 12 kali. Dengan jumlah belanjaannya atau jumlah barang yang dia beli itu ada 58. Makanya di sini sama sudah 58. Jadi 12 kali transaksi itu dia total pembeliannya ada 58. Dengan jumlah total diskonnya sekian, terus jumlah uang yang dia belanjakan untuk jumlah barang ini sekian, seperti itu. Oke, nah ini juga berubah ya. Kita klik lagi misalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh simple ya, dashboard customer yang saya desain, saya buat, dan ini saya persembahkan untuk Anda apabila Anda ingin mempelajari file ini. Silahkan tadi like video ini, komen di video ini, jangan lupa tinggalkan alamat email Anda ya. Dan di sini ya, ini adalah tanggal yang nanti akan berubah otomatis. Tanggal ini dia ngambil di sini ya, di data dashboard D2. Jadi setiap steps di sini ya yang ada nilainya itu pasti ada rumus yang saya buat seperti ini. Jadi ini ngambil dari sel yang ada di sini. Nah, ini. Jadi Anda nanti bisa pelajari semua ya. Dan di sini kalau Anda mengklik, dia kan pasti ada rumus sum ifs ya, data sales, data segmen, data region. Itu nama-nama tadi yang saya bacakan tadi itu saya buatnya di sini di formula name. Jadi Anda bisa cek ini. Ada bulan, ada data bulan, ada data customer. Nah, ini adalah rumus ya yang saya buat, yang saya pakai untuk membuat data dashboard di sini gitu. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan untuk dashboard ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Silakan nanti Anda pelajari sendiri ketika nanti file sudah saya kirim ke alamat email Anda masing-masing. Terima kasih sekali lagi dan semoga tutorial ini bermanfaat ya. Like tutorial ini jika berguna dan share jika ini bisa membantu teman-teman Anda untuk belajar tentang dashboard. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.